Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadifa Cahyamalia dari kelas 1B dari program studi D3 Keperawatan Akademi Husada Karya Jaya. Di sini, saya ingin melaksanakan tugas UTS dari Bahasa Indonesia tentang edukasi kesehatan. Tema edukasi kesehatan dari saya yaitu tentang epilepsi. Apa itu epilepsi? Mari kita simak video selanjutnya. Apa itu epilepsi? Epilepsi adalah gangguan pada sistem saraf pusat akibat pola aktivitas listrik yang berlebihan di otak. Hal ini menyebabkan penderitanya mengalami kejang secara berulang pada sebagian atau seluruh tubuh. Epilepsi atau yang lebih dikenal masyarakat sebagai AYAN merupakan gangguan sistem saraf yang ditandai dengan kejang berulang secara spontan. Pengidap epilepsi bisa mengalami kejang lebih dari 1 kali dalam sehari. Seseorang dinyatakan menderita epilepsi jika pernah mengalami kejang lebih dari 1 kali tanpa penyebab yang jelas. Epilepsi dapat diderita oleh semua kelompok usia, tetapi biasanya epilepsi dimulai saat masih anak-anak. Kejang merupakan gejala utama epilepsi. Kejang pada penderita epilepsi terbagi menjadi 2 tipe, yaitu kejang total dan kejang parsial. Apa itu kejang parsial? Kejang parsial yaitu kejang yang pengidapnya tidak kehilangan kesadaran. Gejalanya dapat berupa anggota tubuh menyentak atau timbul sensasi kesemutan, pusing, dan kilatan cahaya. Bagian tubuh yang mengalami kejang tergantung pada bagian otak mana yang mengalami gangguan. Oleh karena itu, gejala yang menyertai kejang dapat bervariasi sesuai tipenya. Penyebab epilepsi belum diketahui secara pasti. Namun ada beberapa kondisi yang diduga dapat memengaruhi pola aktivitas listrik otak, yaitu cedera kepala, meningitis, dan cerebral palsy. Dan faktor-faktor lainnya ada di selanjutnya. 1. Terlahir dengan kelainan otak. 2. Terlahir dengan kondisi kekurangan oksigen. Yang ketiga, mengalami pendarahan di otak. Yang keempat, menderita tumor otak. Yang kelima, menderita infeksi saat kehamilan. Yang keenam yaitu terlahir prematur. Yang ketujuh yaitu menderita penyakit Alzheimer. Kedelapan, mengalami malnutrisi. Kesembilan yaitu menderita demensia. Dan yang kesepuluh yaitu ada menyalahgunakan obat-obatan terlarang seperti kokain. Selanjutnya yaitu pengobatan dan pencegahan. Pengobatan dan pencegahan epilepsi. Epilepsi tidak dapat disembuhkan. Namun, ada obat-obatan yang dapat dikonsumsi untuk mengurangi frekuensi kejang. Jika pemberian obat-obatan tidak cukup efektif, dokter dapat merekomendasikan untuk operasi. Penderita dengan gangguan kesehatan tertentu dapat menurunkan resiko terkena epilepsi. Bisa dengan mengonsumsi makanan bergizi yang seimbang, berolahraga, dan tidak merokok. Sedangkan pada ibu hamil, resiko terjadinya epilepsi pada bayi dapat dikurangi dengan rutin memeriksakan kandungan, seperti USG, dan lainnya. Shopee COD, Shopee COD. Bayar langsung di tempat, Tanpa tabungan, tanpa rekening. pakai Shopee COD. Shopee COD, Shopee COD. Pasti dapat gratis ongkir. Shopee COD, Shopee COD. Pasti dijamin aman. Pakai Shopee COD. Shopee COD, Shopee COD. Bayar langsung di tempat, Tanpa tabungan, tanpa rekening. pakai Shopee COD. Shopee COD, Shopee COD. Pasti dapat gratis ongkir. Shopee COD, Shopee COD. Pasti dijamin aman. Pakai Shopee COD. Shopee COD, Shopee COD. Bayar langsung di tempat. Tindakan pertolongan pertama saat di tempat umum. Saat kita sedang berada di tempat umum, lalu kita menjumpai orang yang sedang terkena epilepsi, ada pertolongan pertama yang harus kita lakukan, yaitu dengan cara pertolongan pertama pada orang yang sedang terkena epilepsi. Pertolongan pertama pada pasien epilepsi yang kambuh. Yang pertama, tetap tenang dan tetap bersama orang tersebut. Yang kedua, hitung waktu kejang dari awal hingga akhir. Yang ketiga, longgarkan pakaian di sekitar lehernya. Yang keempat,
Singkirkan benda-benda tajam dan berbahaya. Yang kelima, meminta orang di sekitar untuk memberi ruang. Bangun pagi ku minum susu, bantu sehat kuat tubuhku, dukung daya tahan alami, baik kini dan juga nanti. Tiap pagi susu Fresh and Fried. Setelah itu, baringkan secara perlahan orang tersebut dalam posisi miring secepat mungkin. Taruh bantalan untuk menahan kepalanya dan buka rahangnya untuk membuka jalur pernapasan yang lebih baik, sekaligus mencegah orang tersebut tersedak air liur atau muntah karena terhalangnya jalur napas. Yang keenam, terus berkomunikasi dengan orang tersebut sehingga kita tahu kapan mereka telah sadar. Yang ketujuh, tetap temani dan menenangkan korban sampai ia merasa benar-benar fit. Hal yang harus dihindari dalam penanganan pertama pada pasien epilepsi, yaitu yang pertama, menahan kejang atau mengekang orang tersebut, karena hal ini bisa berakibat cedera. Yang kedua, memasukkan benda apapun ke dalam mulut korban atau menarik lidahnya keluar. Hal ini juga dapat menyebabkan cedera. Yang ketiga, memberi makan, minum, atau obat sampai korban benar-benar pulih dan sadar sepenuhnya. Aktif setiap hari. Apa yang bikin Vino aktif setiap hari? Apa yang bikin Vino aktif setiap hari? Energen buatku aktif setiap hari. Sarapan Energen setiap hari yang bernutrisi lengkap. Jadikan anakku aktif setiap hari. Enak, energen buatku aktif setiap hari. Energen buatku aktif setiap hari. Penyakit epilepsi dapat menyebabkan komplikasi berupa kerusakan otak. Parahnya lagi, dapat berujung pada kematian jika tidak mendapatkan perawatan yang tepat dan segera. Shopee COD, Shopee COD. Bayar langsung di tempat, Tanpa tabungan, tanpa rekening. pakai Shopee COD. Shopee COD, Shopee COD. Pasti dapat gratis ongkir, Shopee COD, Shopee COD. pasti dijamin aman. Pakai Shopee COD. Shopee COD, Shopee COD. Bayar langsung di tempat, Tanpa tabungan, tanpa rekening. pakai Shopee COD. Shopee COD, Shopee COD. Pasti dapat gratis ongkir, Shopee COD, Shopee COD. pasti dijamin aman. Pakai Shopee COD. Shopee COD, Shopee COD. Bayar langsung di tempat, Tanpa tabungan, tanpa rekening. pakai Shopee COD. Shopee COD, Shopee COD. A few moments later. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan dadah. Bangun pagi ku minum susu, bantu sehat